Ya, Iya, baik. Shalom, haleluya, selamat ini malam. kurang jelas ya suaranya. Bapak Pendeta, apa kabar? Baik-baik. Haleluya. Puji Tuhan. Sehat ya? Sehat. Luar biasa. Baik, Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, saat ini kita sudah tersambung dengan pembicara kita pada malam hari ini, dan seperti yang sudah saya sampaikan beberapa hari ini bahwa dalam program rohani Yesus Mengasihimu, malam hari ini kita akan eh, masuk dalam program diskusi dan sharing kebenaran firman Tuhan. Dan seperti yang sudah disampaikan bersama bahwa tema kita malam hari ini adalah Tritunggal, dilihat dari sudut perspektif Perjanjian Lama. Bagi saya sendiri tema ini sangat menarik dan tentunya bisa menjadi bekal buat setiap kita untuk bagaimana kita lebih memahami Tuhan, bagaimana kita bisa lebih mengalami Tuhan, karena tentunya ada banyak hal yang istimewa kita akan dapatkan ketika kita memiliki pengenalan yang benar dan menikmati dan mengalami Allah. Baik, sebelum kita lebih lanjut, Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, kita tentunya akan berdoa terlebih dahulu untuk kita masuk dalam program rohani kita pada malam hari ini. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami datang kepadamu Tuhan, dengan hati yang terbuka, dengan hati yang haus dan rindu akan firman-Mu. Kami ingin Tuhan malam hari ini belajar firman-Mu. Engkau mengurapi setiap kami, buka pikiran kami Tuhan, sehingga kami dapat memahami setiap Amin. firman-Mu. Dan Amin. firman itu Tuhan, kami dapat aplikasikan, kami dapat lakukan dalam hidup kami sehari-hari. Amin. Kami boleh melihat kuasa firman-Mu memerdekakan kami dan membawa Amin. kami semakin serupa dengan Tuhan. Terima kasih Bapak, Amin. urapi hamba, Bapak Pendeta yang Amin. Manorek Tuhan, untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan bagi kami malam hari ini. Kami tolak segala yang Amin. bukan datang dari Tuhan dalam nama Benar. Yesus. Terima Dalam nama kasih, Yesus. kami Amin. siap dengar firman-Mu. Haleluya, haleluya. Amin. Amin. Sekali lagi saudara, saya perkenalkan pembicara kita malam hari ini, Bapak Pendeta Yance Manorek, MTH. Beliau adalah Gembala Sidang di GPDI, GPDI mana Kota Pak? wisata. Kota Kota wisata. Wisata. Ya, Kota Wisata itu ada di daerah Cibubur, puji Tuhan. Dan beliau juga adalah Bendahara Majelis Daerah GPDI Jawa Barat. Dan beliau juga adalah guru dan dosen di Sekolah Alkitab dan STT, di beberapa STT. Baik, langsung saja, kira-kira saya mau bertanya dulu, apa alasan Pak Yance mengangkat tema ini untuk kita bahas bersama? Ya, oke. Terima kasih. Terima kasih juga Pastor Lapar buat kesempatan ini. Nah, saya Haleluya. langsung saja memang sebuah alasan saya untuk mengangkat sebuah tema tentang ini, sehingga kenapa saya mengambil dari sebuah perspektif dari kitab Perjanjian Lama. Kita meninjau di sana karena selama ini tentu saya pribadi juga dari kecil ya, dari kecil itu ketika mendengar uh, Tritunggal, tentu saya akan mengarah kepada kitab Perjanjian Baru. Begitu. Baik. Asal sudah bilang Tritunggal, saya pasti lari perjanjian. Baik, artinya bahwa selama ini kita memahami atau mungkin secara umum orang memahami bahwa Tritunggal itu dari perspektif perjanjian baru. Tentunya tidak salah. Tetapi kita mungkin akan melihat Ya, sebagai satu kekuatan yang lebih hebat lagi ketika kita melihat dari secara keseluruhan. Begitu ya Pak Pendeta ya? ya, sebetulnya Artinya, begitu, maksudnya begitu. Sehingga iya. maksud saya bahwa orang hanya memandang Tritunggal itu dari perspektif Perjanjian Baru. Hmm. Gitu. Padahal dia itu sudah mulai sebetulnya kan dari Perjanjian Lama. Baik, baik. Mungkin supaya kita tidak berlambat waktu, Bapak Pendeta, kita akan mungkin mendengarkan renungan atau penyampaian firman Tuhan, sehingga dari apa yang akan disampaikan kita bisa menarik banyak hal, dan di akhir daripada penyampaian firman Tuhan, tentunya ada waktu untuk kita bisa diskusi, ada tanya jawab, dan saya mengundang Bapak Ibu Saudara, di akhir penyampaian firman Tuhan, mari
Bapak Ibu Saudara memberikan pertanyaan atau memberikan respon, tanggapan kepada setiap kita, khususnya kepada pembicara untuk kita lebih dalam menggali kebenaran firman Tuhan malam hari. Baik, saya silakan kepada pembicara kita, Bapak Pendeta Ian Cemanorek. Tuhan berkati. Oke, kita langsung, saudara saya akan memulainya dari Kejadian pasal 1 ayat 1. Ayat firman Tuhan berkata begini, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Oke, itu saja, satu ayat itu akan melandasi kita dalam hal tema kita pada malam hari ini tentang Tritunggal ditinjau dari perspektif kita PL. Dan kita akan mulai melandasi Tritunggal ini, saudara, dari Kejadian 1 ayat 1. Nah, memang kita Tritunggal, saudara, kita melihat tidak asing lagi tentu bagi kita, apalagi dari kita ini lahir dari Pantekosta ya. Tapi tentu dalam berkembangnya Tritunggal ini kita kenal bahwa terjadi sebuah perdebatan terus dan memang tidak pernah berhenti. Bahkan kita melihat sejarah Tritunggal ini, sejarah Tritunggal dia sudah begitu macam-macam saudara pandangan dalam hal Tritunggal ini. Ya, saya memang tadi saya berkata ya akan lebih familiar bagi kita, akan lebih mudah kita akan membagi saudara tentang berkata Tritunggal daripada mungkin Trinitas. Dalam arti kata itu sama, tapi nanti kita akan lebih mudah, maksud saya lebih mudah sehingga saya akan lebih banyak menggunakan saja kata Tritunggal ya, supaya akan mudah membedakannya tentang Tritunggal itu ya di dalam ayat ini. Nah, kalau kita melihat tentu kan banyak pandangan ya, saudara, banyak pandangan selain tokoh-tokoh yang telah menjadi sebuah saudara dalam sebuah sejarah dalam teologi juga tentang Tritunggal ini kita kenal baik saudara, ada yang kita kenal tentang triteisme, saudara, ada juga tentang monarkenisme, ada yang saudara tentu juga sabellianisme ya kita kenal itu ya. Sehingga ketika kita memegang semua itu kan kita sudah tahu orang ini mau pakai yang mana kan begitu ya saudara. Ya. Iya. Atau Arianisme begitu kan saudara, atau dari ajaran Arius itu, dari itulah memunculkan sebuah konsili Nisia itu kan saudara, yang karena terjadi sebuah perdebatan bagaimana Arius juga ini yang dari Alexandria ini mengajarkan tentang bagaimana anak itu juga atau Tritunggal itu sebetulnya dia mengajarkan adalah Allah yang kekal, Esa dari anak yang diperanakkan oleh Bapa. Dan kita ketika kita menghafal semua tentang aliran-aliran ini kan ketika orang bicara, bahkan saya pun mungkin ketika bicara pemirsa bisa langsung berkata, oh ini Arianisme nih, ini Sabellianisme ini, pasti saudara terarah ke sana gitu. Orang-orang teologi sudah tahu ketika bicara ini. Nah, tentu kalau kita melihat saudara, tokoh-tokoh ini kan sejarahnya bagaimana mereka muncul ketika sudah di tahun Masihi ini muncul itu. Tetapi kalau kita mundur ke belakang, saudara, kita mundur ke belakang kan sudah ada Plato, ya, sudah ada Plato. Dia mengajarkan Tuhan itu 3 begitu, saudara. Sudah ada agama-agama lain, saudara, mengajarkan, saudara, pandangan mereka tentang Tuhan itu 3, mereka sudah ada. Sehingga kadangkala saudara memunculkan, saudara, dalam khususnya teologi juga, apalagi zaman sekarang sudah zaman internet begini, saudara ya, Google begini. Jemaat ini bisa dia lihat, saudara, sejarahnya dia akan berkata, bisa-bisa loh, saudara ya. Bisa-bisa kalau dia tanpa memahami Alkitab, dia berkata jangan-jangan kita ikutin Plato, jangan-jangan kita ikutin yang lebih tua. Karena mereka juga sudah mengajarkan tentang tri itu. Kan begitu, saudara. Nah, sehingga kenapa saya mengambil ini, saudara, dari Kejadian 1 ayat 1, sehingga kita akan memulai, saudara, kita akan mulai melihatnya bahwa sesungguhnya baik agama-agama lain, baik Plato dan selain semua, sebetulnya adalah Alkitab itu telah lebih dulu, saudara, memperkenalkan tentang pribadi Allah itu 3, saudara. Pribadi Allah itu 3.
Nah, dari mana, saudara, dari mana kita akan mengenal pribadi Allah itu tiga dalam hal Kejadian 1 ayat 1. Nah, kita akan mulai, saudara, begini. Untuk mudah memahaminya, saudara, tentang Tritunggal, saudara, dalam perspektif Perjanjian Lama, khususnya dalam Kejadian 1 ayat 1, adalah dia berkata begini, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Nah, tentu bagi kita mengenal, saudara, Allah, memang ini dalam bahasa Arab, saudara, ya, kita tahu ini bahasa Arab. Bahasa aslinya kan adalah Elohim. Jadi coba kita masuk pada kata Elohim, saudara. Pada mulanya Elohim. Nah, kalau kita melihat Elohim ini adalah semua kita tentu dalam hal hamba-hamba Tuhan yang sudah mempelajari ini, bahkan jemaat juga mungkin sudah banyak tahu, tapi banyak juga yang belum ya saudara kalau kita tidak mengajarkan. Tentang saudara bahwa Elohim adalah bersifat jamak, kita mengenal ini. Nah, kalau kita sudah mulai mengenal jamak, saudara, lebih dari satu, nah kita mulai kenal nih saudara. Kita mulai kenal di dalam Alkitab kita bahwa Kejadian 1 ayat 1 sudah memperkenalkan. Tetapi Allah ya saudara, atau Alkitab atau Allah sendiri ya memperkenalkan pribadi dia jamak. Karena dia berkata Elohim. Gitu. Nah, disitulah kita mulai melihat. Oh, ternyata Alkitab kita itu telah memulai dengan ayat yang pertama dari kitab pertama, itu Kejadian ini, adalah tentang pribadi Allah itu jamak. Ya gitu, saudara. Karena Elohim. Nah, tunggalnya kan kita tahu adalah Eloah, saudara ya. Tapi kita akan melihat, saudara, itu berarti kan secara implisitnya tentu kita harus memahami bahwa Allah ini telah memperkenalkan dia sebagai jamak. Ya. Nah, tidak asing lagi bagi kita siapa jamak itu kan, kita sudah kenal. Perjanjian Baru sudah menjawab, bahkan dalam Perjanjian Lama ini sudah beberapa dia memperkenalkan tentang pribadi dia kan. Kejadian 1 ayat yang ke-26 juga kan dia mulai menyatakan kalau tadi kan secara implisit masih memperkenalkan Elohim. Him adalah jamaknya. Ya. Nah, kalau ayat 26, Kejadian 1 ayat 26 ini kan dia berkata begini, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia, sampai situ saja. Jadi sudah lebih jelas lagi, Allah sendiri memperkenalkan tentang pribadi dia adalah jamak. Karena dia berkata, baiklah kita, jamak. Jamak. Jadi sudah jelas kita sudah diarahkan sebagai beriman pada Alkitab, ya ini adalah baik Kejadian 1 ayat 1 tadi, itu adalah Bapa, Anak, Roh. Ya, sehingga kita akan menemukan bahwa anak itu bukan ada belakangan. Ada juga pandangan-pandangan seperti itu kan saudara, bahwa Bapak dulu, baru anak. Ini pandangan juga dan masih beredar juga sampai sekarang. Ya, istilah keluar dari Bapak itu begitu. Jadi seolah-olah Bapak lebih tinggi daripada anak. Begitu juga Roh Kudus kan begitu ya. Roh Kudus juga muncul seolah-olah pandangan orang itu belakangan. Ya, sehingga kelihatan Bapak lebih tinggi, baru kedua Yesus, baru Roh Kudus. Tentu kita GPDI tidak seperti itu ya. Dengan itu sehingga tentu kita juga harus berjaga-jaga. Ya, bagaimana saudara kita harus kembali kepada kebenaran firman Allah, yaitu di mana ayat pokok sebetulnya Tritunggal itu adalah Kejadian 1 ayat 1. Karena berkata pada mulanya Elohim. Jadi tidak menunjuk langsung tiga pribadi itu. Jadi pada mulanya sama-sama muncul. Ya sama-sama muncul langsung Bapa, Anak, Roh, yaitu Elohim itu. Nah, itu tentu sangat penting sekali kita untuk mengenal, saudara, kalau dalam PL ini, kalau kita akan melihat Elohim, tentu saudara ya, kita harus mengenal bahasa Indonesia sudah lebih memperjelas ini, saudara, adalah tentu ditulis dengan kata A huruf besar pertama ya. Kalau A huruf kecil pertama tentu juga itu dalam bahasa Ibraninya kan Elohim juga. Tetapi itu kepada ilah-ilah lain, saudara, ilah-ilah lain. Tetapi yang kita maksud ini adalah Elohim yang dimaksud oleh Kejadian 1 ayat 1. Itu kita berlandaskan Elohim itu. Nah,
Kalau kita akan melihat, kenapa saya berkata begini saudara, bahwa kalau kita telah memahami Elohim itu jamak, sehingga kita akan melihat di dalam perjanjian lama ini, di dalam perjanjian lama akan lebih banyak mencatat tentang Tritunggalnya Allah. Ya, ya kita sama-sama tahu ya saudara, tidak ada memang kata Tritunggal di dalam, tetapi kan tentu kita, saya bilang tadi sebelum juga bapak-bapak gereja kita sudah banyak juga yang berbicara tentang tri. Tetapi kalau gereja, tentu saudara bahwa dalam hal ini kita sudah merumuskan ya bapak-bapak gereja sudah merumuskan atau telah memformulakannya seperti itu, saudara, telah memformulakannya menjadi Tritunggal begitu, saudara ya. Nah, itu pertama ya, saudara. Jadi kita melihat dulu tentang pribadi Allah kita itu, untuk mengenal dia tentang trinya itu, saudara, Tritunggal itu sudah digabung dalam Kejadian 1 ayat 1, menyatakan dia di sana Elohim menciptakan. Jadi kalau kita melihat pribadinya Elohim menciptakan, muatan di sana juga itu maha kuasa. Tentang kemahakuasaan. Nah, saudara, kita baru mulai masuk ketika kita mulai memahami tentang tri itu adalah Bapa, Anak, Roh, itu di Elohim tadi. Sekarang kan kita mulai menemukan, sudah mencari. Sekarang tunggalnya siapa? Kan begitu, saudara. Tunggalnya siapa kalau begitu? Betul. Karena tentu kalau kita bicara Tritunggal kan tunggal di sini bukan Yesus. Ya, tunggal bukan Yesus dalam formula ya, dalam formula Tritunggal. Tunggal bukan Yesus, tetapi karena Yesus sudah masuk kepada Tri, Bapa, Anak, Roh Kudus. Ya. Nah, saya bilang tadi saya akan pakai Tritunggal saja supaya kita bisa membedakan. Sekarang trinya. Tri kita dapat. Trinya Bapa, Anak, Roh. Sekarang kita cari tunggalnya mana? Nah gitu, saudara. Tunggalnya mana? Nah, kalau kita melihat tunggalnya, saudara, kalau kita mengacu dari Musa, saudara, kita tidak akan buka Alkitabnya ya, saudara. Dalam Keluaran ya, pasal yang ketiga itu. Ketika Musa bertanya tentang nama Tuhan kan, saudara, Tuhan juga tidak memberitahu di sana. Sekalipun dia berkata YHWH. Tapi kan itu aku adalah aku. Kalau kita melihat siapa aku, kan begitu, saudara. Itu aku itu berbicara tunggal. Saudara. Tunggal di sana. Tuhan, bagi saudara. Huruf besar, biasa dalam Alkitab kita itu huruf besar semua ya, Tuhan, atau diganti dengan tentu Adonai, begitu ya saudara ya. Dalam Tuhan huruf besar pertama saja. Nah, kita balik lagi ya, saudara. Kalau di situ adalah kita menemukan bahwa itu sering kita pakai istilah, itulah yang disebut sebagai jabatannya. Jadi kalau kita melihat Keluaran pasal 3 itu, Musa bertanya, Tuhan sebetulnya karena Tuhan tidak memperkenalkan saudara sebetulnya pribadi dia, tetapi jabatan dia sebetulnya itu. Memang saudara kita mengenal itu menyebut Yahweh ya, saudara, YHWH, aku adalah aku, saudara, itu menunjuk kepada ketunggalan. Ketunggalan itu. Nah, kalau kita menemukan tadi trinya, saudara, Bapa, Anak, Roh, tunggalnya itu adalah ketuhanannya, kemahakuasaannya. Jadi 3 pribadi tunggal dalam kemahakuasaan. Kan begitu istilah Tritunggalnya, saudara. Ya. Nah, di sini sehingga kalau 2 ini kita akan mencarinya, saudara, melihat dalam perspektif perjanjian lama, banyak sekali, saudara. Elohim itu banyak sekali. Ya. Itu kata Elohim. Jadi kita akan menemukan dia, saudara. Kita akan menemukan tentang Elohim itu, saudara, dalam hal Bapa, Anak, Roh Kudus. Nah, kita akan melihat penggabungan juga Allah, Tuhan, kan begitu banyak tulisan begitu. Jadi ada Allah, ada Tuhan. Jadi sebetulnya dia sedang menunjuk, saudara, adalah tentang Elohim, tentang Tuhan kemahakuasaan atau jabatan dia begitu. Jabatan dia itu adalah status dia atau hakikat dia adalah kemahakuasaan. Jadi tunggal dalam hal kemahakuasaan. Nah, itu dia, saudara, dalam hal tentang bagaimana firman Allah memperkenalkan, saudara, atau Tuhan memperkenalkan kepada kita tentang pribadinya. Ya,
saudara. Saya yang paling berisik atau apa? Pastor punya berisik nggak? Enggak. Enggak ya? Ya oke, mungkin sini apa karena hujan deras ya, mohon maaf pemirsa ya. Ini hujannya deras sekali sini. Oke, kita lanjutnya. Nah kalau kita melihat lagi ya saudara, kalau kita melihat, saudara kita kenalkan ada Shema Israel, saudara kan. Nah di sana kan kita akan menemukan juga kan tentang sebuah kata juga saudara Esa di sana ya. Sebuah kata Esa di sana dan kita mengenal ada dalam bahasa Ibrani ya tentang Yahid dan Ehad gitu saudara ya. Ya tunggal dan jamak di sana. Kalau kita lihat Esa itu kan dia menggunakan kata Ehad begitu saudara ya. Dia menggunakan kata Ehad. Nah Ehad kepada jamak. Jadi sebetulnya bangsa Israel juga bangsa Israel juga tentu mereka melakukan sema-sema mereka yang luar biasa ini. Ya mereka sudah menyatakan itu tentang kejamakan. Ya, kejamakan, tapi tentu mereka tidak berkata Bapa, Anak, Roh Kudus. Tetapi itu kan secara implisitnya kan jamak. Bagi saudara, jamak. Kita hanya bersyukur saja Tuhan taruh kita sebagai anak-anak Tuhan, secara khusus kita ada di GPDI, sehingga kita ada melihat dalam perjanjian baru, itu istilah kata secara eksplisitnya ada di sana, begitu saudara ya, tentang Tritunggal itu, tetapi implisitnya begitu banyak. Tetapi kan Tuhan juga pernah memperkenalkan kepada Abraham, yaitu dalam Kejadian berapa ya, saudara? Saya juga tidak catat itu ya, saudara. Di mana Tuhan memperkenalkan kepada Abraham pada waktu mau menyatakan dia tentang perjanjian dengan Abraham kan, dia mau Sarah akan melahirkan anak, dia akan punya anak. Di mana kan Tuhan datang kepada dia berbicara dan dia memperkenalkan. Abraham sendiri melihat mereka adalah tiga. Mereka ada tiga pribadi. Tiga orang. Dia berkata tuan-tuan di sana. Dia berkata begitu ya saudara. Tuan-tuan. Ada tiga orang dia berkata begitu. Jelas sekali. Dia melihat padahal firman Allah berkata Tuhan datang kepada Abraham. Begitu luar biasa Abraham itu saudara. Ya, dia langsung melihat tiga pribadi. Ya, itu dalam sisi PL saudara ya. Di mana penampakan Tuhan tentu di sana. Nah, dalam tiga pribadi. Jadi dalam hal ini, saudara, bahwa betapa kita melihat, saudara, bahwa perjanjian lama telah menyatakan, saudara, telah menyatakan bahwa Tritunggal itu ada di Kejadian 1 ayat 1. Sehingga saya melihat ajaran-ajaran atau kepercayaan lain, ataupun Plato, seringkali orang Kristen berkata, apakah Kristen meniru Plato? Saya mau katakan tidak. Kita harus melihat bahwa justru Alkitab kita sudah lebih dulu sebelum ada orang lain, sebelum ada pemahaman agama lain tentang Tritunggal itu, bagi saudara. Kenapa? Karena Alkitab kita telah mencatat dalam Kejadian 1 ayat 1, pada mulanya Elohim menciptakan. Jadi tiga-tiga pribadi sudah muncul. Jadi tentu kalau ada pemahaman Bapa lebih tinggi daripada anak, anak lebih tinggi daripada Roh Kudus, itu tidak, begitu saudara. Atau anak baru muncul 2000 tahun lalu, begitu. Itu tentu pemahaman yang salah. Kita harus bahwa pribadi Bapa, pribadi anak, pribadi Roh Kudus sama-sama pada mulanya sudah ada. Begitu saudara. Oke, puji Tuhan, saya diberi waktu sampai di situ untuk bawa renungan firman Tuhan tentang pemahaman. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Saya kembalikan kepada Pastor Michael Rafa. Baik, sungguh-sungguh kita diperlengkapi malam hari ini dengan pemahaman Tritunggal dilihat dari sudut pandang atau perspektif perjanjian lama. Dan tentunya kita harus mengakui dan menyadari bahwa sesungguhnya Alkitab ini adalah keseluruhan daripada kebenaran yang berbicara tentang Allah dan tentunya melengkapi setiap apa yang menjadi pertanyaan-pertanyaan kita, apa yang menjadi keraguan kita, termasuk ada banyak orang yang mungkin meragukan tentang ketritunggalan Allah kita. Tadi kita sudah dengarkan bahwa Allah kita bukan Allah yang tiga ya, kita tidak punya Allah tiga, bukan. Begitu ya, Pak Pendeta ya. Makanya kita saya bilang dari awal kan Tritunggal. Kita punya Allah yang esa, satu ya, tapi memiliki pribadi tiga. Seperti itu Pak ya.
Nah, Iya, betul. kira-kira menurut Pak Pendeta, ya sambil mungkin menunggu Bapak Ibu Saudara yang ingin bertanya atau memberikan tanggapan, silakan bisa lewat apa namanya pesan yang saudara bisa catat di eh, layar HP masing-masing. Nah, kira-kira menurut Pak Pendeta, banyak orang yang akhirnya ketika mulai mau mendengarkan tentang tema ini, wah udah berat. Bahkan sudah berpikir, enggak usah lah, yang penting saya tahu saya punya Allah. Tetapi ternyata ketika kita mau memahami, ada saja jalan untuk kita bisa belajar, untuk kita bisa mengerti bahwa ternyata Allah kita itu bisa dipelajari, tanda kutip, bisa dimengerti dengan tentunya landasan kebenaran firman Tuhan. Nah, kira-kira menurut Pastor, apakah yang menjadi kelemahan ketika ada banyak orang yang sulit untuk memahami, sulit mau belajar tentang Tritunggal ini? Padahal kita tahu dampaknya itu luar biasa, pengaruhnya itu luar biasa. Apakah karena sulit orang menjelaskan atau seperti apa? Ya, memang terjadi sebuah kesulitan dalam hal menempatkan sebuah formula itu ya, Saudara, ketika menjelaskan sebuah formula. Makanya kan terjadi perbedaan-perbedaan di situ. Formula Tritunggalnya memang sudah benar, tapi ketika kita mau menjelaskan kan masih banyak memang belum dapat memahami, menempatkan posisi trinya di mana, tunggalnya di mana. Sebenarnya kalau konsep itu dipegang, itu akan sangat mudah sekali. Termasuk kita membaca Alkitab, jemaat pun akan mudah dia memahami. Ketika dia melihat contoh ya, Tuhan huruf besar semua, itu aku adalah aku kan, Saudara. Kalau kita melihat itu kan tunggal. Sebenarnya itu tunggal. Tunggal, itu kemahakuasaannya. Nah, kalau Tuhan Hakikat. itu kan kita, ya dia punya hakikat, Tuhan. Dia kan punya pribadi, Tuhan kita itu kan punya pribadi. Iya. Iya. Kalau orang lain punya Tuhan, enggak ada pribadi. Ya enggak? Agama lain dia punya Tuhan. Tuhan saja dia. Atau dia bilang Allah. Artinya bisa dikatakan bahwa Allah kita sebenarnya bisa saja memiliki pribadi yang banyak, tapi dia membatasi dirinya dengan 3 pribadi, seperti itu, atau bagaimana? Ya, tidak bisa bilang begitu ya. Memang Alkitab hanya cuma memperkenalkan dia 3. Itu kan pendapat manusia. Mau bilang dia banyak, bisa aja 1000. Tidak. Tapi Alkitab kita tidak berkata itu. Iya. Tidak berkata dia bisa 1000. Nah, gitu. Sekalipun kita bilang, oh bisa saja dia maha kuasa. Tapi Alkitab tidak bilang begitu. Iya. Memang Alkitab hanya memperkenalkan dia hanya 3 pribadi. Gitu. 3 pribadi. Baik. Ya. Kita mengenal Allah kita itu Tritunggal, Bapa, Anak, dan Roh. Dan tadi sudah disampaikan oleh Pak Yance bahwa tidak ada mungkin dalam secara urutan kita harus menyebut 1, 2, 3. Akhirnya kita menyebut Bapa, Anak, dan Roh. Tetapi dalam urutan itu tidak menunjuk bahwa siapa yang lebih besar, siapa yang lebih dahulu, dan siapa yang belakangan. Seperti itu. Tapi kalau misalnya kita lihat dari fakta Alkitab mengkonfirmasi kita, kenapa sampai akhirnya kita tahu ada zaman Bapa, ada zaman Anak, ada zaman Roh Kudus. Bagaimana bisa menjelaskan hal ini? Ya, tentu pertama memang Saudara sebetulnya tidak ada penempatan Bapa, Anak, Roh duluan ya. Tapi kan kalau mau ditulis ya, kan tidak bisa ditulis digabung 3 langsung ya. Kita juga mau sebut, kita bisa saja menyebut langsung 3, tapi kita sebut Elohim. Iya dong, karena Elohim kan jamak. Iya. Ya, bisa, tapi pakai kata Elohim. Tapi kalau kita mau sebut dengan Bapa, Anak, Roh Kudus, ya sulit kita langsung bersamaan. Nah, gitu. Nah, itu yang pertama ya, Saudara. Dalam sebuah penulisan saja, itu memang bisa saja terjadi Bapa, Anak, Roh, atau kadangkala Roh Yesus, kan begitu kadangkala kan. Terbalik-balik bisa saja dalam sebuah penulisan. Tetapi dalam pemahaman kita,
tidak ada menempatkan seolah-olah Bapa duluan atau Anak atau Roh Kudus duluan. Nah, berikut juga tentu bagi kita tentang ya saman Bapa, saman Anak, saman Roh. Ya, Iya. tapi kan di Alkitab tidak menulis tentang membagi tiga itu, kan gitu ya. Dalam tentu kita memformulakan juga, gitu, saudara. Kita memformulakan juga. Karena tiga pribadi ini sudah dikonfirmasi dalam Kejadian 1 ayat 1. Mereka sudah ada. Sudah Dan ada. tidak Nah, apakah mereka sudah ada dari Kejadian pasal yang pertama, artinya awal penciptaan dunia ini mereka sudah ada. Kealahan artinya ya, Tritunggal Allah. Artinya bahwa saman itu tidak memisahkan mereka. Tapi kenapa sampai kita sering menyebut ini saman Bapa, ini saman Anak, ini saman Roh Kudus. Nah, itu mungkin akhirnya terkadang kita sulit untuk bisa nangkap bahwa oh, Allah kita Tritunggal, tapi tidak terpisahkan, atau sebaliknya mereka punya saman masing-masing. Padahal tadi kalau kita boleh dengar bersama, Allah kita itu tidak terpisah. Allah itu dalam kesetaraan, begitu ya. Bapa adalah Allah, Anak adalah Allah, Roh Kudus adalah Allah, tidak terpisahkan. Meskipun mereka mungkin terpisah secara ketika kita belajar firman, tapi tidak mengurangi eksistensi tadi bilang ya, bahwa dia adalah mereka adalah Allah. Begitu Pak ya? Betul. Ya. Kalau kita lihat kan tadi bahkan di Perjanjian Baru mengkonfirmasi Yesus itu juga pencipta, kan begitu ya? Betul. Dia sudah ada sejak pada mulanya, kan begitu. Nah, Kejadian 1 ayat 2 pun Roh Kudus sudah kelihatan nampak di sana, kan gitu. Nah, kepada Abraham tadi kita melihat dia telah memperkenalkan langsung 3 pribadi di sana. Nah, mungkin dalam hal ini, saudara, bahwa pertama tentu yang harus kita pegang di sini adalah pribadi Bapa, Anak, Roh Kudus ini dalam ketritunggalan ini harus kita pahami, sudah harus mengacu ayatnya adalah Kejadian 1 ayat 1. Sudah pada mulanya. Nah, itu harus kita pegang. Jadi kalau bisa kita, kalau orang tanya ayat Tritunggal kamu mana? Harus pakai Kejadian 1 ayat 1. Pada mulanya. Elohim. Ya, itu jamak. Nah, kalau ada orang bilang itu jamak, kalau bukan Yesus, bukan Roh Kudus, cuma itu Bapa, ya enggak bisa. Karena kita mengakui itu adalah Elohim itu jamak, kan gitu. Nah, kalau kita mau cari itu jamak, siapa itu jamak di situ? Tentu iman percaya kita itu adalah Bapa, Anak, Roh Kudus. Oke, mungkin sekarang pertanyaan saya begini. Jadi hanya seperti Pak Pendeta. Oh, gimana? Lanjut dulu, Lanjut dulu, Pak. Oh ya. Silakan. Jadi tadi kan sempat dibilang kenapa ada saman Bapa, Anak, saman Roh Kudus ya. Iya. Nah, itu kan saya bilang tadi, itu kan karena kita memformulakannya. Kalau mengenal pribadi dia kapan ada kan sudah semenjak semula 3 pribadi ini ada. Tetapi ketika kita memformulakan saman Bapa, Anak, Roh Kudus itu karena kan muncul Anak Yesus itu adalah pada waktu dia datang. Saudara, dia datang menjadi manusia dalam arti kata yang kita kenal ini, bahwa dia ketambahan begitu loh, saudara. Dia punya kealahan itu ada manusianya. Nah, itu formula kita ya, saudara. Tetapi kemahakuasaan Yesus itu tentu sudah ada sejak semula. Tetapi keberadaan Yesus itu ada tubuh, tentu kita kenal 2000 tahun lalu. Sehingga kita memulai, di situ kita kenal tentu adalah tentang sebuah program Allah sendiri ya, untuk dalam program penebusan. Nah, itu kita mengenal tentu saban anak. Itu. Jadi sekali lagi ini sebuah formula kita, tetapi sekali lagi bahwa itu mereka sudah ada semenjak dulu. Bahkan kita bilang Roh Kudus. Roh Kudus baru ada setelah Yesus naik ke sorga 10 hari. Nah, itu kan bukan demikian. Roh Kudus sudah ada, Kejadian 1 ayat 2, dia sudah memperkenalkan dia sudah ada semenjak semula, begitu ya, tentu tentang pribadi Roh Kudus. Itu hanya bagi kita saja, saudara, dalam memperkenalkan dia, ya. Karena di Alkitab sendiri kan tidak membagi
tidak membagi saman Bapa, saman Anak, saman Roh Kudus begitu. Karena semua saman mereka ada soalnya. Yang membagikan kita. Kalau kita memahami ya repot juga gitu ya. Padahal segala saman tuh pribadi Bapa, Anak, Roh Kudus ini ada gitu. Betul. Saya setuju dengan pendapat pendeta bahwa di setiap zaman, di setiap waktu itu tidak memisahkan kealahan. Hanya mungkin mensederhanakan seolah-olah Allah itu terpisah dengan zaman, Allah itu terpisah dengan sebutan. Bahkan ada mungkin yang berpendapat bahwa, maaf bicara ini ya, bahwa Yesus itu datang dari Bapa. Kan seperti itu. Seolah bahwa Yesus itu tanda kutip ciptaan Bapa. Padahal sebenarnya tadi kita sudah dapat jawaban Kejadian pasal yang pertama tadi bahwa sesungguhnya Allah itu sudah dari zaman, ya dari awal mulanya dan sampai pada akhirnya pun ya itu tidak terpisahkan, tidak mengubahkan kealahan itu. Baik. Nah, tadi bukan awal, jadi pada mulanya dibilang. Pada mulanya ya. Iya. Iya. Nah, sekarang secara aplikatif nih, Pak Pastor, bahwa ketika kita berdoa, kadangkala kita berdoa, bahkan Yesus pun ajarkan, berdoalah seperti demikian, Bapa kami yang di sorga, kan seperti itu. Dan ada pendapat-pendapat dari beberapa saudara kita berkata bahwa ya salah berdoa seperti itu, berdoa itu atas nama Yesus. Bahkan ada lain juga berpendapat bahwa ya mari berdoa dengan menjadikan Roh Kudus sebagai perantara doa kita. Nah, seolah kan itu terjadi pemisahan. Nah, ada yang beranggapan bahwa ketika memanggil Bapa duluan dalam doa itu yang paling benar. Ada yang bilang, oh Yesus dulu. Bahkan katanya kalau kita nggak menyebut di dalam nama Yesus, haleluya, amin, itu seolah nggak sah. Tetapi ada yang lain berkata, kita berdoa kepada Roh Kudus karena ini zaman Roh Kudus. Nah, kira-kira untuk menjembatani pemahaman ini sehingga kita nggak jadi bingung, dan artinya begini, bahwa kita benar-benar tidak terintimidasi dengan pemahaman yang keliru tadi secara terpisah. Bagaimana kira-kira menolong ini? Ya, nah, kalau dalam konteks mau berdoa, satu hal ya kita tidak boleh terpaku ya, saudara, karena kita punya iman kan tidak boleh dipisahkan ya, tidak boleh dipisahkan kepada tiga pribadi ini, kayak gitu ya. Jadi kalau mau buat sebuah formula juga akan takutnya malah kitanya, jangan-jangan seolah-olah hanya dalam sebuah perasaan begitu, saudara, sebuah perasaan, oh jangan-jangan saya salah nih kalau berdoa kepada Yesus, kan begitu. Jangan-jangan saya salah berdoa kepada Bapa. Nah, tentu tidak ada formula, saudara, untuk kita bilang berdoa begitu. Tetapi tentu kalau kita melihat ya, Roh Kudus ada pada kita. Dia menolong kita, katanya begitu. Nah, tentu kalau dia menolong kita untuk mengajarkan kita berkata-kata juga, termasuk kita punya karunia berkata-kata, bisa bahasa roh atau apa begitu ya. Tentu kalau dia menolong kita untuk berdoa atau memuji menyembah Tuhan ya, tentu dia akan tolong kita tidak menyembah kalau kita kepada pribadi, bukan kepada pribadi Roh Kudus, percikan ya. Karena dia tolong kita menyembah kepada Bapa, tentu begitu. Ya, dia penolong bagi kita, dia mengajar kita, begitu. Dia mengajar kita. Tapi dalam hal ini tidak dalam sebuah formula ya, berarti oh kalau Roh Kudus ajar saya harus berdoa kepada Bapa. Tidak juga ya. Kadang-kadang kita berdoa juga, Roh Kudus tolong saya, ya kan kita berdoa. Sama saja dia punya pribadi. Ya, memang dalam hal ini tidak boleh kita coba formulakan. Hanya saja dalam iman kita bahwa ketiga pribadi ini adalah satu hakikat dalam Tuhan kita. Kemahakuasaan Tuhan. Mereka adalah maha kuasa. Baik, kembali lagi berarti kita sepakati bahwa di setiap zaman, di setiap waktu, kealahan itu selalu ada. Baik Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Roh Kudus. Dan kepada siapapun kita menyebut, dalam arti kita memanggil dia, kita berdoa kepada dia,
kita meyakini kepada Dia Allah, mungkin dalam penyebutan kepada anak atau kepada Roh Kudus atau kepada Bapa itu suatu hal yang tidak salah, begitu ya Pak Pendeta ya? Iya, buat saya tidak salah, tidak berdosa. Nah soalnya begini, saya pernah menemui ada seseorang yang begitu menjudge, dia katakan itu doa yang salah, itu cara yang salah gitu. Nah inilah yang saya bersyukur malam hari ini. Saya yakin di luar sana ada banyak orang yang bisa tertolong dengan paradigma yang benar tentunya yang sesuai firman bahwa kepada Allah yang mau dia kita sebut sebagai Bapa, Anak atau Roh Kudus, tidak ada yang salah ketika dalam pemanggilan kita atau dalam keyakinan kita. Betul. Begitu ya? Betul, betul. Kira-kira Pak mungkin punya pandangan yang lain, makna atau tujuan kita memahami ketritunggalan ini untuk dalam konteks keimanan kita. Bahkan mungkin dalam konteks kita sebagai orang-orang terang di dunia ini. Gimana kira-kira? Ya, terima kasih. Ya, tentu dalam satu keimanan kita ya dan jemaat-jemaat Tuhan, pertama itu pemahaman ini memang sangat penting sekali. Sangat penting sekali. Ya, karena kenapa? Karena secara khusus kita ada di GPDI ya, memang kita mengenal ini sebuah doktrin yang sudah tidak boleh digoyahkan lagi bagi kita ya dalam hal Tritunggal ini. Nah, namun dalam sebuah pemahaman ini memang ya kita ya mesti mengajarkan ini ya kepada jemaat, karena kalau tidak memang bawa khusus dalam sebuah tema Tritunggal ini, dia tidak akan bertumbuh dalam iman di sana. Karena tidak mengenal kebenaran ini, tidak mengenal, dan itu akan digoyahkan dengan pengajaran-pengajaran yang lain, bahkan ya itu tadi ada sekarang ya Bapa lebih tinggi dari anak, dia punya status begitu kan, dan ada juga kalau kita lihat memang berkata Bapa itu, anak itu keluar dari Bapa begitu sudah. Yohanes 1:2. Mungkin sebutannya Bapa ya. Ya. Nah, tentu dalam hal iman ini ya sekali lagi seperti itu ya. Karena banyak orang juga kalau dia tidak memahami dengan benar, apalagi dia tidak memegang dalam perjanjian lama tentang mengacu dari sana tentang Tritunggal, dia tidak memahami, dia akan terbawa pada orang yang seringkali menuduh tentu iman kita ya, Tuhan kita itu 3. Sehingga tentu ya, wah mana ada Tuhan 3 kan begitu. Nah ini makanya betapa penting sekali tentu kita mengajarkan tentu dengan sebuah formula yang sangat mudah ya. Mudahnya, lebih mudah memperkenalkannya tentu kepada jemaat kita tentang dia jamak dan tunggal, mana jamaknya, mana tunggalnya. Itu akan mudah sekali dia. Mungkin gitu. Pak, mungkin ada nggak kira-kira yang kita bisa katakanlah gambarkan mungkin dengan sederhana kita bisa pahami Allah Tritunggal itu 3 di dalam 1, 1 di dalam 3. Mungkin gambaran atau apa yang bisa dicontohkan oleh Pak Yanca untuk lebih mudah kita memahami. Kalau ya mungkin saya coba ambil begini ya, tapi sekali lagi jangan pakai itu, bukan persamaan ya, tapi hanya saya mau bedakan pribadi dan jabatan mungkin begitu ya. Iya. Pribadi dan jabatan. Kalau kita kenalkan trinya kan Tritunggal, trinya kan pribadi, tunggalnya saya bilang tadi itu seperti jabatan begitu loh. Jabatannya kemahakuasaan begitu. Hakikatnya tadi. Jadi hakikatnya ya. Itulah. Nah, tapi tentu untuk bawa bagaimana kita contoh di lapangan ya, saudara, contoh di lapangan mungkin kita bisa memperkenalkan contoh seperti ini. Contoh antara, kalau saya bilang, saudara saya bilang presiden dan pribadinya presiden itu adalah Jokowi sekarang begitu ya. Seandainya, jadi bisa membedakan jabatannya dan pribadinya begitu. Jadi ada dua, saudara, dua. Jadi pribadi maksudnya pribadi orangnya itu, ya dia punya jabatannya presiden. Lingkup Indonesia dia yang berkuasa kan begitu. Itu hanya sebuah contoh pendekatan saja ya, tapi tolong jangan dipahami. Ini bukan persamaan, tetapi saya coba
membedakan, saudara, tentang kita punya Tritunggal, trinya dan tunggalnya. Ya kan begitu. Pribadinya dan hakikatnya, kemahakuasaannya atau ketuhanannya kan begitu. Tidak bisa dipisah. Sama Betul. dengan Pak Presiden sekarang, Jokowi sekarang tidak bisa dipisah untuk sekarang ya. Dia punya pribadi dan jabatan itu memang sudah melekat sesuai undang-undang. Tidak bisa dipisahkan. Kalau kita mau pisahkan Presiden sendiri, Jokowi sendiri, tidak bisa. Secara undang-undang dia itu menyatu. Menyatu gitu. Tapi kelihatan berbeda. Dia punya jabatannya Presiden, dia punya pribadi yang sudah melekat. Nah tentu kita punya Tritunggal juga begitu. Sudah kita punya Tuhan ini adalah punya pribadi, dia punya hakikatnya, itu ketuhanan dia, kemahakuasaan dia yang memang kekal, sifatnya kekal. Kalau saya pakai tadi hanya sebuah perumpamaan saja ya, sudah itu kan hanya bersifat kekal dalam 5 tahun ya, sementara gitu. Ya. Tapi kalau Tuhan ya sudah sifatnya kekal, jabatannya pun kekal, atau kemahakuasaan dia kekal. Nah, jadi bisa dibedakan. Jadi kita pun bisa membedakan mana dia punya pribadi, mana dia punya jabatan itu, atau dia punya pribadinya 3, tunggalnya itu. Supaya itu. Jadi banyak jemaat juga ketika kita bilang Tritunggal ya. Tritunggal itu, dia pikir tunggal itu Yesus, kan begitu. Kalau dalam formula Tritunggal, kan gitu. Padahal sebenarnya tunggalnya itu Tuhan ya. Iya, Tuhannya. Tuhan itu kan jabatannya, begitu. Tuhan itu kan jabatannya. Makanya kalau orang bilang, saya punya Tuhan, saya punya Allah, itu sebenarnya jabatan dia, hakikatnya dia. Nah, kalau kita tanya, oke, kamu punya Allah, kamu punya Tuhan, pribadi Tuhan kamu siapa? Ya enggak ada dia. Jadi Tuhan mereka itu enggak punya pribadi. Iya kan? Iya. Dan sekaligus ini juga yang mengkonter bahwa ada selama ini beberapa orang di luar sana mempertanyakan sekaligus meragukan. Bahkan itu menjadi alat serang mereka bahwa orang Kristen punya Allah itu beranak. Padahal kita pun tidak menerima pemahaman ini sebagai satu keimanan bahwa Allah kita itu enggak 3. Halo? Iya. Halo, hilang tadi, enggak kedengaran tadi, hilang, enggak ada suaranya. Maksudnya penjelasan tadi Pak Yance itu menolong kita juga untuk memahami bahwa, dan itu sekaligus menjadi counter kepada setiap pertanyaan, bahkan serangan dari orang-orang yang di luar sana yang berkata bahwa Allahnya orang Kristen itu beranak. Karena istilahnya, padahal sebenarnya kita pun sebagai iman Kristen, kita nggak menerima satu kebenaran bahwa Allah kita itu beranak atau Allah kita itu lebih dari satu. Begitu Pak ya? Betul. Allah kita satu. Allah kita satu berpribadi 3. Seperti itu ya. Ya, benar. Nah, sekarang kita lihat dari korelasinya Pak. Tentunya biar ada keseimbangan meskipun ini Tritunggal dilihat dari perspektif Perjanjian Lama. Tapi kira-kira apa yang Pak Yance bisa sampaikan kepada kita semua sebagai korelasi dilihat dari Perjanjian Lama, Tritunggal, dan dilihat dari Perjanjian Baru? Ya, oke. Ya, tentu kita sangat bangga, saudara, sangat bangga bahwa saya katakan tadi bahwa khususnya dalam Perjanjian Lama itu kita melihat secara implisitnya, tetapi dalam sebuah pengertian iman kan jelas begitu, jelas tentang Bapa, Anak, Roh Kudus. Tetapi dikonfirmasinya untuk di mana secara eksplisitnya kan kita melihat dalam Perjanjian Baru. Itu eksplisitnya secara di Perjanjian Baru bahwa jelas sekali bahwa Yesus itu dia bisa datang, baru ada menunjukkan pribadi Roh Kudus, dinyatakan tentu dalam lebih jelas lagi dalam sebuah tulisan firman Allah ya bagi kita. Ya, bahkan dalam Matius 28, bagaimana baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, Roh Kudus, kan begitu. Ya. Nah, itu memang jelas-jelas di situ. Kalau dalam Perjanjian Lama kita tidak bisa menemukan itu.
karena tidak bisa menemukan Bapa, Anak, Roh Kudus dalam suatu deretan, begitu tulisannya. Nah, di dalam perjanjian baru itu tentu dalam perjanjian baru itu sudah dalam karya-karya, kita sudah masuk, tentu kenapa kita melihat juga Yesus di sana, karena memang sudah karya penebusan, sudah Iya, beda lagi tentunya ya kita untuk masuk ke sana. iya. Ini Pak Yance, ini ada pertanyaan, tapi di saya ini karena bajunya Pak Yance dan latarnya agak putih, jadi kurang kebaca. Ini dari Baca nggak? Ibu Eva ya. Dia katakan, maaf Pak, mungkin yang akan saya tanyakan bukan apa ini. Pak Yance bisa baca di situ? Saya kurang jelas ini. Bila Allah mengambil seorang manusia untuk datang ke dunia menjadi juru selamat, yaitu dalam wujud Yesus, apa enggak apa-apa, enggak usah ditutup, Pak. Oh iya. Ya. Mungkin agak maju dikit, Pak. Biar agak ketutup. Bila Allah mengambil rupa seorang manusia untuk datang ke dunia menjadi juru selamat, yaitu dalam wujud Yesus Kristus, seperti apa sebelumnya wujud Yesus Kristus sebelum menjadi manusia untuk datang ke dalam dunia? Dan berarti sekarang wujud Yesus Kristus di sorga sudah menjadi manusia. Oh, maksudnya itu kan Allah. Keberadaan Yesus sebelum. Betul. Maksudnya keberadaan Yesus sebelum dia jadi manusia itu apa gitu kan? Ya, gimana Pak? Jadi pribadi dia kan kalau kita lihat itu pribadinya ya roh. Baik pribadi Bapa, pribadi Anak, pribadi dalam Kejadian 1 ya, ayat 1 ya. Itu 3 pribadi itu pribadi roh, karena Yohanes berkata juga Allah itu roh. Kan begitu? Iya. Kan Allah itu roh, jadi pribadi mereka itu memang roh. Nah, ketika tentu 2000 tahun lalu dia yang diutus untuk menebuskan, memang kita kenal dalam Alkitab memang sudah menyatakan itu Yesus. Nah, dari Yesus itulah pribadi Yesus yang adalah roh tadi itu datang. Dia datang ya tidak hilang begitu ya, tidak hilang dia punya pribadi Tuhan, tidak pernah hilang karena dia sifat kekal. Tidak hilang. Jadi istilah kata ini ada pribadi ini, pribadi roh, tak ketambahan pribadi tubuh. Ya ada tubuh. Jadi ini tetap ada. Mungkin bahasanya penulis itu dia mengambil rupa, mengambil wujud. Seperti itu Pak ya. Ya. Jadi Allah yang adalah roh, ya ketika mau turunkan Yesus ke bumi, dia mengambil rupa. Bukan begitu? Mengambil wadah gitu kan. Jadi hanya ketika di bumi Yesus berwadah, Allah di dalam Yesus itu berwadah seperti manusia, kan begitu Pak ya? Konfirmasi Alkitab. Tapi intinya Yesus itu adalah Allah yang adalah roh, begitu. Allah ya, betul. Allah kan dia, jadi Yesus itu kan adalah Allah, kan begitu ya. Nah, dari awal juga pribadi Yesus itu roh. Betul. Iya dong, dari awal kan pribadinya roh. Nah, pribadi inilah dia datang. Menjadi manusia. Iya. Hakikatnya Allah, tapi dia punya pribadi adalah gitu. Mungkin itu bisa menjawab buat Bu Eva. Terima kasih sudah sampaikan pertanyaan. Luar biasa pertanyaannya. Terima kasih dan terus bertumbuh di dalam Tuhan tentunya. Nah, ini masih ada hubungan dengan pertanyaan dari Bu Eva, Pak Yance. Selama ini kan kita memahami bahwa Yesus itu ketika dia naik ke sorga, Alkitab katakan dia duduk di sebelah kanan Allah. Nah, secara posisi dia disebutkan duduk di sebelah kanan Allah. Tapi secara hakikat Alkitab bilang bahwa tadi bahkan sudah dijelaskan Yesus itu adalah Allah. Nah, bagaimana kita bisa memahami ini? Nah, pertama adalah gini ya, memang sebetulnya supaya saya tidak lupa ya, memang kita ini kalau memang menggunakan kata saya bilang tadi ya, kalau kita pakai memang Allah itu dalam
bahasa Arab kan kita terbawa itu, ya Allah itu jadinya tunggal gitu loh. Kan kita ambil dari bahasa Arab kan. Nah harusnya kan kita mesti ambil, maksud saya pemahaman kita tidak boleh terbawa dengan pemahaman Arab. Kata Allah ini kan. Nah harusnya ketika kita bilang Allah itu harus pemahamannya Elohim. Karena kan kita memang di Indonesia tetap mengatakan Allah kan. Tapi harusnya dalam konsep Elohim. Karena kalau kita memahami Allah dalam konsep seperti Islam punya, ya kita akan memahami Allah itu tunggal. Iya. Gitu lah. Nah, kita baliklah dari pertanyaan tadi. Tentu gimana? Waktu Yesus memang naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah gitu ya sebenarnya. Nah, tentu ini juga kita jangan pahami seolah-olah kita dengan Tuhan tuh sama ya, dia duduk di sebelah kanan kita. Ini Tuhan tuh maha kuasa, maha hadir. Nah, saya yakin sama ada di Pastor Michael juga di sana, Allah ada di sana, Bapa bagi dia pribadi Bapa tidak bisa dipahami. Itu hanya tidak boleh dipahami dengan letterlek lah. Ya, itu hanya sebuah gambaran saja. Apakah itu untuk dalam pengertian sebagai satu kehormatan? Karena Yesus sudah tanda kutip kan, kalau kita melihat gambaran sederhana, orang melakukan habis ringan, orang habis melakukan perjuangan, harus diapresiasi, dikasih kehormatan. Apakah pengertian yang selama ini dicatat bahwa Yesus naik ke sorga duduk di sebelah kanan Allah, apakah itu sebagai satu apresiasi? Bagaimana menurut Pak? Oke, nah kalau mau lihat dari sisi itu bisa saja, karena ada ayatnya juga dalam Matius pasal berapa itu, 6 atau berapa selanjutnya ayat 7 ya. Dikatakan, pokoknya dalam kitab Matius lah, dikatakan kan bahwa di mana tempat di sorga juga kan berbeda-beda ya. Tempat di sorga berbeda-beda, begitu. Bisa itu dalam sebuah gambaran seperti itu, sehingga tentu Yesuslah sebagai manusia, sebagai manusia ya, kita kan memandang Yesus terus dia sebagai manusia, sebagai pribadi Allah. Dia sebagai manusia, dia adalah dia yang paling sempurna melakukan, mentaati kebenaran firman Allah. Tidak ada satupun yang mampu seperti dia. Nah, sehingga kalau lihat dari si penghargaan, memang Yesus paling tinggi. Makanya dia adalah juga ya dialah paling, ya akan jadi raja begitu. Tidak ada yang sama seperti dia. Dia paling hebat lah. Mendapatkan kelayakan begitu ya, seolah bahwa ketika dia bisa menyelesaikan mandat dari katakanlah Bapa ini, ya dia mendapatkan satu gambaran yang sederhana bisa kita ngerti, diposisikan dulu di sebelah kanan Bapa. Padahal sebenarnya kalau dia sebagai manusia naik kan memang dapat tempat. Ya. Karena kemanusiaan Yesus kan pada waktu naik tetap ada dalam konteks tubuh kan. Dia naik ke sorga, tetap ada kemanusiaan dia. Jadi kalau secara kemanusiaan Yesus ya, dia punya posisinya itu luar biasa di sorga begitu. Puji Tuhan. Luar biasa Pak Yance, pembahasan kita malam hari ini sangat menarik dan tentunya semakin kita diperlengkapi dan belajar untuk memahami secara utuh tentang Tuhan dalam konteks ketritunggalan. Ya. Tentunya masih banyak hal yang pasti akan disampaikan oleh Pak Yance untuk melengkapi, tapi kita sadari bahwa waktu ini juga lah yang membatasi kita. Tetapi mungkin Pak Yance sebelum kita closing, saya minta statement closing lah dari untuk menyimpulkan dan mungkin memberikan satu arahan nasihat kepada setiap kita berdasarkan dengan konteks firman Tuhan yang kita pelajari malam hari ini adalah ketritunggalan Allah. Silakan Pak. Ya, terima kasih. Untuk statement closing saya ini adalah gini, bahwa mari kita pahami tentang Tritunggal itu, ya, bahwa kita harus memahami dia sudah ada dari semenjak semula itu,
ya, dia sudah ada dari sejak semula. Itu tentu sudah harga mati bagi kita tentang Tritunggal Allah ini, ya. Nah, sebab itu dalam hal ini tentu sebagai tanggung jawab kita, kalau banyak rekan-rekan hamba Tuhan yang sudah percaya, ini tentu harus kita beritakan, ya, saudara, harus kita beritahu bahwa inilah pribadi Tuhan kita, bahwa Tuhan kita punya pribadi, tidak seperti Tuhannya orang lain, tidak ada pribadi, begitu. Kalau Tuhan kita itu punya pribadi, makanya kita bersyukur, kita ini punya Tuhan, pribadi Tuhan kita itu adalah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita. Demikianlah biarlah firman Tuhan, sharing firman Tuhan memberkati kita. Baik, puji Tuhan, luar biasa Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Closing statement dari Pak Pendeta Yance Monore pada malam hari ini melengkapi apa yang kita sudah terima pada malam hari ini. Bagaimana kita bisa belajar dan memahami tentunya Allah kita bukan Allah yang tiga, tapi Allah kita Allah yang esa, dan di dalamnya ada Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan tadi kita sudah dengarkan bahwa kita bangga punya Allah di dalam nama Tuhan Yesus. Kita bangga kita punya Allah Elohim, ya, dalam keesaannya Dia, dimanapun, kapanpun Dia tidak bisa dibatasi. Dia ada di setiap zaman, Dia ada di setiap tempat, Dia ada kepada siapapun saya dan saudara membutuhkan Dia. Dan kapan saja, anytime kita memanggil Dia, berseru kepada Dia, memohon pertolongan kepada Dia, baik kepada Bapa, baik kepada Anak, yaitu Yesus atau Roh Kudus, itu no problem, tidak ada masalah, tidak ada perbedaan, karena Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu adalah kealahan. Dan itu luar biasa, meneguhkan saya dan saudara untuk tetap percaya, terus berharap kepada Tuhan, meskipun dalam situasi kondisi yang saat ini kita akui, kita sedang bergumul dengan keadaan, tapi kita bersyukur kita punya Allah Tritunggal, Bapa, Anak, dan Roh Kudus yang selalu ada buat kita. Baik, puji Tuhan. Terima kasih banyak kepada Pastor Yance Manorek yang sudah berbagi kebenaran firman Tuhan malam hari ini menjadi berkat buat kita. Doa saya dan doa kita semua menyertai buat pastor sekeluarga dan jemaat Tuhan yang ada di kota wisata Cibubur. Mungkin kita berharap di lain waktu kita bisa berjumpa kembali dengan Pastor Yance, tentunya dengan tema-tema yang lain. Dan saya yakin bahwa akan semakin lebih menarik, kita akan semakin diperlengkapi, karena saya percaya bahwa hari-hari ini, waktu-waktu inilah Tuhan akan curahkan hikmat-Nya, rahasia-rahasia firman Allah akan semakin dibukakan. Baik, terima kasih Pak Yance, Tuhan memberkati. Terima kasih kepada Bapak Ibu Saudara, sahabat rekan, jemaat Tuhan yang sudah berpartisipasi, yang sudah memberikan waktu untuk kita bisa sharing dan diskusi kebenaran firman Tuhan malam hari. Doa dan harapan saya, semua saudara diberkati Tuhan, saudara berkemenangan di dalam Tuhan, saudara tetap sehat, yang sakit alami mujizat kesembuhan dari Tuhan. Percayalah Dia tidak pernah berubah dulu, sekarang, dan selamanya. Dia ada di tempat ini, Dia ada di tempat saudara di mana saudara berada. Dan jika saudara berkenan dan mengharapkan acara ini terus berlangsung, mari terus doakan dan terus bergabung. Dan saya minta atensi, masukan dari Bapak Ibu Saudara, sehingga acara ini semakin menjadi berkat. Sekali lagi, terima kasih, Tuhan Yesus memberkati, selamat beristirahat, dan kita sampai ketemu lagi lain kesempatan. Haleluya, Tuhan berkati. Amin.